Halo Studi Lovers, Pulau Papua terletak di wilayah ujung timur Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. Karena itu mendorong bangsa-bangsa asing menguasai Pulau Papua. Sebelum dimekarkan, Provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km persegi dan menjadi provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia. Papua menjadi pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya mencapai 890.000 km persegi jika digabung dengan Papua New Guinea. Asal-usul penamaan Papua selalu menimbulkan tanya sebab ada beragam versi yang santer terungkap. Kira-kira apa saja ya versinya? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studi Lovers, asal-usul nama Pulau Papua memiliki perjalanan panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan penduduk Papua. Nah, pada tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Claudius Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Hanya saja tidak ada yang tahu mengapa Pulau Papua diberi nama Labadios. Lalu sekitar akhir tahun 500 Masehi, oleh bangsa Cina diberi nama Tungki. Hal ini diketahui setelah ditemukan catatan harian seorang pedagang Cina bernama Gao Yuquan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Cina kala itu untuk Papua. Kemudian pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang oleh Pujangga Empu Prapanca, Tungki atau Janggi sesungguhnya salah eja. Diperoleh dari pihak ketiga, yakni pedagang Cina bernama Chun Chok Wan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua. Nah, di awal tahun 700 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka tidak lain mencari rempah-rempah setelah melihat kesuksesan pedagang asal Cina. Para pedagang ini menyebut nama Papua dengan nama Dwi Panta atau Samudranta, yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Lalu pada akhir tahun 1300 Masehi, Kerajaan Majapahit memakai dua nama, yakni Wanin dan Seran. Nama Wanin dari Semenanjung Onin di daerah Fakfak dipakai dalam beberapa nyanyian dan puisi bahasa lama di Kampung Wersar dan sekitarnya. Sementara itu, Seran mengacu pada Pulau Seram di Maluku dan Kerajaan Seram Emanmun, kontemporer Kerajaan Majapahit. Nah, ada kemungkinan Studi Lovers, budak yang dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut-sebut. Selanjutnya, pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Bermula dari ekspedisi Raja Tidore, Ibnu Mansur dengan Gurabesi, kapitan asal Biak, dan baru pada abad ke-16, Studio Lovers, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Di sini nama Papua berasal dari kata Papowa, yang penamaannya dari Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore berarti tidak bersatu atau tidak bergabung. Di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Kemudian pada catatan abad ke-16 Portugis dan Spanyol, kata Papua merujuk kepada penduduk Kepulauan Raja Ampat dan pesisir Kepala Burung. Berdasarkan pandangan lain, menurut F. Sikama, nama ini bisa saja berasal dari bahasa Biak Sub-Ibabua, yang dipakai untuk menyebut Kepulauan Raja Ampat yang berarti tanah di bawah atau matahari terbenam, yang kemudian menjadi Papua, lalu Papua. Selain itu, ada pandangan lain nih yang menyebutkan bahwa nama Papua berasal dari bahasa Melayu kuno, Papua, artinya rambut keriting. Namun kata ini masuk pada Kamus Bahasa Melayu tahun 1812. Nah, ada juga nih kisah Antonia de Arbau, pelaut asal Portugis yang menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas atau juga Ilha de Papo pada tahun 1511. Berikutnya nih, pada tahun 1528, Alvaro de Saavedra, seorang pimpinan armada laut Spanyol memberikan nama Pulau Papua Isla de Oro atau Island of Gold yang artinya Pulau Emas.
Ia pun satu-satunya pelaut yang berhasil menancapkan jangkar kapalnya di pantai utara Kepulauan Papua. Nah, pada tahun 1545, pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea. Dalam bahasa Inggris New Study Lovers disebut New Guinea. Ia awalnya menyusuri pantai utara Pulau Papua dan melihat ciri-ciri manusianya berkulit hitam dan berambut keriting. Sama halnya manusia yang ia lihat di belahan bumi Afrika bernama Guinea. Maka diberilah nama pulau ini Nueva Guinea atau Pulau Guinea Baru. Nama Papua dan Nueva Guinea pun dipertahankan hampir 2 abad lamanya. Lalu secara resmi pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Ksepo yang mewakili Nueva Guinea dalam konferensi di Malino Ujung Pandang melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional mengganti nama Papua dan Nueva Guinea dengan nama Irian. Satu nama yang memuat arti politik. Frans Ksepo pernah mengatakan Irian berarti ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, pasca Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan semakin terpojoknya Belanda oleh dunia internasional, dalam rangka mempertahankan Papua dalam wilayah jajahannya pada 1 Desember 1961, Belanda membentuk negara boneka Papua. Pada waktu tersebut, Belanda memerintahkan penduduk Papua untuk mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat. Berikutnya nih, nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini dikembalikan dari Kerajaan Belanda ke dalam Pangkuan Negara Republik Indonesia. Nah, di tahun 1967 Study Lovers, kontrak kerja sama PT Freeport-McMoRan dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini, Freeport menggunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi menjadi bagian Ibu Pertiwi. Dunia internasional mengakui secara sah Papua bagian dari negara Indonesia pasca dilakukannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969. Lalu pada tanggal 1 Maret 1973, sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya. Memasuki era reformasi, sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid kala itu memenuhi permintaan tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, Gus Dur memaklumatkan nama Irian Jaya diubah menjadi Papua, seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an. Lalu sejak tahun 2022 lalu, Provinsi Papua dimekarkan yang membentuk provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Sebelumnya sudah dikenal Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, begitulah lika-liku penamaan yang terjadi, Study Lovers. Oke deh, Study Lovers, itulah informasi tentang asal-usul penamaan Papua. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!